Shalom, selamat pagi sahabat Kristus. Anda bersama dengan saya, Yuyu Joseph, dalam sebuah program Walk with Christ, berjalan bersama dengan Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu Tuhan sedang berbicara denganmu. Saudara, kalau ada dua orang berjalan, ada satu kebutuhan yang itu harus benar-benar diperhatikan supaya komunikasi dua orang tersebut bisa sama-sama mengerti, sama-sama memahami. Yaitu kebutuhan yang utama adalah tentang kesatuan bahasa. Bahasanya harus sama. Kalau seseorang berbahasa Madura, yang seseorang lagi berbahasa Batak, maka tidak akan pernah ketemu. Mereka akan saling salah mengerti, bahkan nanti akan saling salah paham. Nah saudara, kita ini setiap hari berjalan bersama dengan Kristus. Ada satu bahasa yang perlu dimengerti supaya kita bisa memahami apa yang dibicarakan Tuhan kepada kita, apa yang diingini Tuhan kepada kita, apa yang dimaui oleh Dia. Kalau kita tidak paham soal bahasanya, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan sedang bicarakan kepada kita. Sebagai satu contoh, saudara, ada banyak orang-orang yang mereka mengeluh bahwa mereka sudah bergumul, mereka sudah berdoa, tetapi doa-doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Mereka berdoa puasa, mereka doa malam, mereka doa subuh. Bahkan pada masa-masa tertentu mereka betul-betul sepanjang hari mereka berdoa oleh karena problem dan masalah yang begitu mendesak. Tetapi jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Saudara, seringkali kita salah mengerti. Sebenarnya Tuhan sudah menjawab. Bahkan seringkali Tuhan sudah menjawab hingga beberapa kali melalui pendeta yang khotbah pada saat kita ke gereja. Dia sudah menjawab doa kita. Melalui renungan firman Tuhan yang kita baca, Tuhan sudah berbicara kepada kita. Melalui mungkin renungan, melalui sebuah radio, Tuhan berbicara kepada kita. Atau melalui hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan kita dinasehati dan itu adalah suara Tuhan. Tapi seringkali kita tidak memahami. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kita tidak mengerti bahasanya Tuhan. Nah saudara, Yesus memakai bahasa berbicara dengan kita adalah bahasa surgawi. Sedangkan kita tetap memakai bahasa-bahasa duniawi. Dulu kita memang orang duniawi. Cara berpikir kita adalah ala dunia. Kalau kita seorang bisnismen, kita berbisnis ala dunia. Dalam masa-masa COVID seperti ini semua serba susah, tagihan juga serba sulit. Maka utang-utang bisnis kemplang aja. Itu adalah cara berbisnis duniawi. Demikian juga mungkin kita pakai bahasa-bahasa dunia, yaitu bahasa preman ya. Jangan kasih ampun, hajar saja. Mungkin juga kita pakai bahasa-bahasa politik dunia. Kalau ngomong sopan-sopan aja. Tapi jangan lupa, yang penting nanti kita tusuk dari belakang. Nah saudara, kita masih memakai cara-cara dunia seperti itu. Dan itu sangat beda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dengan bahasanya Tuhan itu berbeda. Bahasa Tuhan adalah ampuni, maka aku akan menjawab doamu. Beri, maka aku akan memberkati engkau. Jangan lari seperti Yunus. Mungkin kita berpikir ada apa dengan Yunus, karena kita tidak pernah mengerti dan memahami cerita tentang Yunus. Mungkin Tuhan berbicara, jangan mengumbar nafsu seperti Simson. Dan kita berbicara, ada apa dengan Simson? Ada yang salah dengan Simson, salah apa? Saudaraku, kita tidak mengerti bahasa Alkitab. Kita tidak mengerti bahasa surgawi, yaitu bahasanya Tuhan. Saudara, konsep-konsep dunia masih begitu memenuhi cara berpikir kita. Dan itu mengendalikan perilaku kita, mengendalikan cara bicara kita, mengendalikan cara kita mengambil sebuah keputusan. Pada pagi hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan katakan tentang bahasa ini. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-43, firman Tuhan berkata, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab
kamu tidak menangkap firman-Ku. Sebab kamu tidak menangkap firman-Ku. Saudaraku, tidak menangkap firman-Ku. Frekuensi kita berbeda dengan frekuensinya Tuhan. Frekuensi Tuhan itu disetting, ya, sebagai ilustrasi saja, di FM 100. Tetapi kita punya settingan hati di FM 90. Maka saudara, kita tidak bisa menangkap sinyalnya Tuhan. Kita tidak bisa menangkap pesannya Tuhan. Kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan maui di dalam hidup kita. Padahal semua yang Tuhan katakan itu ada jawaban daripada doa kita. Mungkin saudaraku, kita ini fokus pada masalah kita. Tuhan selesaikan, Tuhan selesaikan, Tuhan selesaikan. Ya, berkati, berkati, berkati. Beri jalan keluar, beri jalan keluar, beri jalan keluar. Itu bahasanya kita. Tetapi bahasanya Tuhan, ampuni orang tuamu, maka pintu berkat akan dibuka. Ampuni saudaramu, ampuni orang-orang yang menyakiti engkau, maka aku akan membuka jalan bagimu. Saudara, itu pesannya Tuhan, tetapi itu terlewatkan. Karena apa? Kita tidak mengenal bahasanya Tuhan, bahasa surgawi. Yang kita kenal cuma jalan keluar, uang, berkat. Nah, saudara, untuk kita bisa faham apa yang Tuhan maui di dalam hidup kita ini, kita perlu setting setiap hari hati kita itu dengan firman Tuhan. Setiap hari baca firman, ngerti tidak ngerti baca firman. Terus berdoa minta pencerahan, berdoa minta pengertian akan firman. Nanti Roh Allah, Roh Kudus itu nanti akan memimpin kita, memberikan pencerahan demi pencerahan, sehingga kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Saudara, itu kita sedang setting pada frekuensinya Tuhan. Saudara, cara setting hati, kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21, firman Allah berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi segala sesuatu yang kotor, pikiran yang kotor, ya, segala yang tersimpan di dalam hati, rancangan-rancangan yang kotor, itu perlu dibuang. Sebab nanti kita tidak bisa match, kita tidak bisa matching, ya, kita tidak bisa ngeling kepada suara Tuhan itu, sehingga nanti akan terluput apa yang Tuhan maui di dalam hidup kita. Dan firman Allah selanjutnya berkata, dan terimalah, ya, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Apakah itu berupa teguran? Terima dengan lemah lembut. Apakah itu berupa kata-kata yang keras? Terimalah dengan lembut. Ya, sebab firman ini dikatakan yang berkuasa menyelamatkan jiwa, berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Jadi buang semua yang duniawi dan terima yang surgawi. Engkau pasti akan menerima jawaban daripada Yesus, dan engkau akan memahami bahwa oh ternyata Tuhan sudah jawab, dan inilah jawabannya. Kenapa? Engkau masuk di dalam sebuah pengertian, yaitu pengertian akan bahasa, yaitu bahasanya Tuhan. Dan semakin hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti pribadinya. Karena apa yang Tuhan ngomong, kita paham. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita ngeh, sehingga kita bisa mengenal pribadinya Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya katakan untuk sepanjang hari ini, selamat berjalan bersama Kristus. Walk with Christ. Salam, sampai jumpa pada program selanjutnya.